Saat doa Recording in permohonan. progress. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tolong lambaikan tangan. Oh baik, terima kasih. Kita ada di sini itu karena anugerah Tuhan. Kita hidup sampai saat ini semua karena berkat Tuhan. Marilah saat ini kita mau hening sejenak. Kita mau hadirkan Tuhan di hadapan kita masing-masing. Walaupun kita berbeda tempat, berbeda lokasi, tapi kuasa Tuhan akan hadir. Kita percaya sungguh hadir di depan kita saat ini. Mari kita buat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita katakan, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Recording in progress. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini kami Tuhan, malam ini bersekutu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati sinyal yang akan kami pakai Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Bapa. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada malam hari ini yang boleh kami rasakan bersama. Di dalam PD ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami mau bersuka cita dan nyanyi glory. Mari kita sama-sama memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Singing glory, praise the Lord.
mari kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Syukur dan terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami persilahkan untuk umat mengucapkan doa syukurnya, silakan di-unmute. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami atas pemeliharaan hari ini. Kesempatan pada malam hari ini bersuka-cita, memuji Engkau dan juga mendengar sabda. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu dalam masa-masa yang sulit-sulit ini. Kami boleh mengandalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu banyak ungkapan syukur yang ada di tempat ini. Kami boleh bersyukur atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Hari demi hari boleh berlalu, semusim boleh berlalu, Engkau selalu menjaga dan memelihara kami Tuhan. Tuhan, kami mau jadikan lagu ini sebagai doa kami. Karena kasih-Mu lebih luas daripada samudra. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu hari demi hari hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami yang berkumpul di sini Tuhan. Kami yang rindu. Kami ini PD Sapiente Bloki Tuhan. Yang rindu selalu akan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami selalu sehat dan selalu memuji-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang mau berdoa permohonan kami persilahkan. Silakan diambil.
Ya Bapa, kami bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu hari demi hari Tuhan. Engkau mau jaga kami, tidak pernah kami kekurangan dan meminta-minta Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Benar Tuhan, sungguh baik-baik kami. Kami mohon kiranya Engkau bisa suami hamba Pak Gunarto yang 1 tahun lalu panggil menghadap. Berkati kami mas berziarah di ini agar semakin hati kami semakin setia kepada dan apapun yang kami lakukan dengan beradab. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon karunia iman Tuhan untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Agar kami selalu percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak doa permohonan kami Tuhan. Saat ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu bersama Allah Roh Kudus. Kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan buka hati kami Tuhan, agar kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kita mau katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan yang ada di hadapan kita. Oh ya la 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 ya ramasik ya la la la. Oh ya la 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 la. Yesus. Oh ya ramasik ya ramase ya la 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 la.
mari kita berbahasa roh. Ya bala 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 ya ya bala 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 ya ya bala 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 ku sembah kudus kudus kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia mulia bagimu Tuhan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyembahan yang boleh kami rasakan Tuhan, atas setiap jamahan-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan saat ini berkati Romo kami Tuhan, Romo Paulus Agara SDB Tuhan. Dia yang akan men-sharingkan firman-Mu Tuhan, yang akan mewartakan sabda-Mu Tuhan. Jamah lidah bibirnya Tuhan, dan jadikan kami umat-Mu, murid-Mu yang baik Tuhan, yang duduk diam dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, waktu di depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo. Shalom. Apa kabar? Salam sehat dan bahagia. Amin, amin. Senang sekali saya boleh diundang dalam PD Sede Sapiens dari blog ini. Dan tema yang diberikan kepada saya itu ya tema yang sebetulnya sulit. Sulit dalam artian karena kita belum mempunyai pengalaman tentang itu. Saya akan share screen ya. Oke. Jadi tema yang diberikan kepada saya oleh Bu Joyce adalah hidup hari ini adalah hidup masa depan kita. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan masa depan, kehidupan yang akan datang, tentu ini adalah kehidupan yang nantinya kita harapkan. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan masa depan, maka kehidupan yang akan dilewati setelah kematian kita. Kalau kita berbicara tentang kematian itu bukan sesuatu yang menarik sepertinya. Karena apa? Karena ada kesan takut. Makanya biasanya kalau saya misa arwah, itu saya selalu membuat sebuah cerita yang ceritanya masih sama saya seringkali mengungkapkan. Dan saya akan ceritakan, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi tidak apa-apa, saya ceritakan. Cerita tentang seorang yang sakit. Dan ini biasanya saya ceritakan di misa arwah atau di rumah duka. Pada suatu saat, ada seorang yang sedang sakit. Dan biasa, penyakitnya orang Katolik itu kan, kalau lagi sehat, lagi kaya, lagi semuanya tidak butuh apa-apa, dia nggak butuh Tuhan. Apalagi butuh pastor. Tidak ada. Nggak ada Tuhan, nggak ada pastor, nggak ngefek. Kan selalu seperti itu. Tapi pada saat dia menderita, pada saat dia sakit, pada saat dia mengalami masalah, nah baru ingat, oh ternyata saya itu punya Tuhan, oh ternyata saya punya gembala. Dan ini terjadi juga terhadap Bapak itu. Bapak itu sakit. Dan karena sakit, dia merasa kok sakitnya tambah parah. Jangan-jangan sebentar lagi dia mati ini. Makanya karena ada kata mati, dia mulai takut. Maka dia memanggil saudarinya dan berkata, tolong dong panggilkan seorang pastor untuk saya. Kamu mau ketemu pastor? Iya, saya mau ketemu pastor. Saya mau ngomong sesuatu dengan pastor. Dan datanglah seorang pastor yang masih muda. Dia masuk ke kamar itu dan kemudian dia mendekati Bapak yang ada di ranjang dan bertanya, Pak, saya pastor, saya datang, ada apa? Dan sang Bapak tadi berkata begini, Pastor, saya ini sakit. Semakin lama sakit saya itu semakin parah.
Dan kok saya merasa saya itu mau mati, Pastor. Sebentar lagi saya merasa saya itu mau mati. Yang menjadi permasalahan saya, pertanyaan. Saya punya pertanyaan kepada pastor. Pastor, ada apa sih setelah kematian? Di sana ada apa sih? Setelah mati, di sana ketemu apa sih? Itulah pertanyaan dari sang bapak itu. Sang pastor tadi tersenyum dan berkata, ada apa ya, Pak? Saya juga tidak tahu ini. Karena saya belum pernah mati, Pak. Sehingga saya tidak bisa menjawab ada apa di sana. Mendengar jawaban itu, sang bapak tadi marah sekali dan berkata, pastor ini loh, sudah disekolahkan lama, mahal, jauh, masa menjawab itu saya tidak tahu. Dia kecewa sekali, dia marah sekali. Sang pastor tadi mengetahui sang bapak tadi marah dan dia berkata begini, Pak, sebetulnya saya datang ke kamar bapak itu, datang ke rumah bapak itu tidak sendiri. Saya datang bersama teman saya. Yaitu, kemudian dia membuka pintu kamar sang bapak itu. Dan masuklah anjing pastoran. Dia dengan pedenya masuk ke kamar itu. Dan kemudian ikuti sang pastor tadi ke tempatnya bapak. Dan dia mengatakan, Pak, saya tadi bawa dengan anjing pastoran. Tapi karena saya tidak mau mengganggu, saya suruh dia tunggu di depan pintu. Dan kemudian pada saat bapak bertanya itu, maka saya buka pintu. Perhatikan, Pak. Anjing saya tadi masuk ke kamar itu dengan PD-nya. Padahal itu kamar baru. Tempat baru. Dia pede sekali masuk. Karena apa? Karena dia tahu. Saya, bosnya, ada di kamar itu dan membukakan pintu baginya untuk mempersilahkan masuk. Dia mengenal saya, Pak. Saya mengenal dia. Seringkali juga kalau dia nakal, saya hukum dia. Supaya dia menjadi baik. Dan sekarang dia menjadi anjing yang baik. Begitu juga, Pak. Bagi anjing tadi, dia tidak peduli siapapun yang ada di dalam itu. Yang dia tahu cuma satu. Saya, yang kebetulan temannya, ada di dalam kamar itu, dan membukakan pintu, dan dia masuk. Begini ya, Pak. Kita tidak usah terlalu berpikir ada apa di sana. Satu hal yang perlu kita ketahui. Bahwa bos saya, Tuhan saya ada di sana. Kalau dia membukakan pintu ke sana, saya tahu bahwa dia ada di sana. Oleh karena itu, kenapa kita tidak perlu kemudian khawatir? Karena saya mengenal dia. Kalau saya mengenal dia, saya tidak takut. Kalau saya mengenal dia, saya menjadi bahagia karena saya yakin kalau Tuhan membukakan pintu, Tuhan tidak akan pukul kepala saya. Tuhan tidak akan siksa saya. Dia memberikan kepada saya kesempatan untuk masuk. Dan itu adalah izin dia. Oleh karena itu, pertanyaan saya kepada Bapak, apakah Bapak mengenal Tuhan? Mendengar pertanyaan itu, sang Bapak tadi menangis dan berkata, iya pastor, saya tidak mengenal Tuhan, saya jauh dari Tuhan, makanya saya takut sekali kalau mau ketemu dengan Tuhan. Kenapa saya bercerita seperti itu? Kita bercerita tentang kehidupan saat ini untuk kehidupan ke depan. Pada saat kita berbicara tentang kehidupan ke depan, kita akan berbicara tentang kematian, kehidupan kekal. Dan sumber Injil yang saya ambil untuk renungan kita hari ini adalah 2 Makabe 12:43 sampai 45. Dan ini biasanya Injil kitab perikop kitab suci yang dibaca pada saat 2 November, Misa Arwah. Saya akan membacakannya. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang murid yang saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah, penebus dosa untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepas dari dosa mereka. Itulah
kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu saya akan ke slide berikutnya. Atau surga atau neraka. Tidak ada alternatif yang kedua. Atau ketiga, maksudnya di antara sela-sela itu. Atau. Tidak bisa juga sekarang di surga, besok ke neraka, balik-balik lagi, piknik dulu. Tidak juga. Definitif. Seringkali kita berpikir itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan 50-50, 50-50. Dan itu yang tidak benar. Itu tidak benar. Kita tidak bisa menyamakan surga dengan neraka dalam pilihan yang 50-50. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita merenungkan sabda Tuhan, kalau kita kemudian memahami sabda yang Tuhan ajarkan sendiri, kita tahu bahwa surga itu adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Tuhan merencanakan kita semua ke surga. Dalam perikop Injil yang biasanya kalau kita dengar dalam misa arwah itu, aku pergi ke tempat yang mana kamu juga akan ke tempat di mana aku berada. Artinya tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Itulah rencana Tuhan. Tapi kenapa ada neraka? Neraka itu bukan rencana Tuhan. Neraka itu adalah pilihan bebas kita. Tuhan menciptakan kita menurut citranya dan diberi kebebasan yang sepenuh-penuhnya. Seringkali kita memilih ke neraka itu bukan karena Tuhan menjatuhkan kita. Pilihan kita, karena apa? Karena begitu banyak kehidupan kita yang menyangkal apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang diinginkan Tuhan. Itulah pilihan kita. Jadi pada saat kita berbicara tentang surga dan neraka, maka kita berbicara tentang surga dahulu. Apa sih surga? Saya akan memberikan dulu, baru kemudian kita akan merenungkan. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang, perhatikan. Saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik. Jadi ini dokumen atau ajaran gereja. Suatu kondisi kehidupan abadi yang serba sempurna, penuh cinta bersama Allah Tritunggal, Bunda Maria, para malaikat, dan orang-orang kudus. Keadaan bahagia sempurna, tertinggi dan definitif, yang menjadi tujuan akhir dan merupakan kerinduan mendalam dari manusia. Artinya apa? Surga itu bukan tempat, tapi situasi. Surga itu bukan, seringkali mungkin kita melihat gambar itu diilustrasikan. Karena situasi kondisi itu tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa digambar. Mereka mau mengungkapkan ada kebahagiaan di situ. Dan kebahagiaan itu bukan kebahagiaan ragawi atau jasmani. Karena kita sudah melewati itu. Jadi kalau kita berpikir surga itu apa yang kita nikmati di dunia ini sama nanti di surganya dikali lipatkan, itu salah juga. Kenapa? Karena tidak lagi kita ada di dunia ini, ada kenikmatan untuk bisa bertumbuh, berjuang. Disitulah, karena ada tujuan. Tapi di surga tidak. Kalau kita berbicara tentang cinta, kita tidak berbicara tentang apa-apa, tidak berbicara tentang barang. Kalau kita berbicara tentang cinta adalah tentang hati. Dan disitulah juga yang Tuhan menghendaki agar kita bisa merasakannya. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang neraka atau menjauhi, menolak Allah, dan itulah neraka. Dalam ajaran tradisional, neraka itu tempat atau keadaan di mana setan-setan dan para pendosa yang tidak mau bertobat menderita untuk selama-lamanya. Ajaran tradisional zaman-zaman awal. Tapi juga ada pemahaman saat ini. Apa yang dimaksud dengan neraka? Neraka adalah keterpisahan secara definitif dari persekutuan dengan Allah yang berlangsung selama-lamanya. Kenapa ada neraka? Seperti tadi saya mengatakan, pilihan. Neraka itu pilihan. Dalam artian kita kalau disuruh memilih bukan, kamu pilih surga atau neraka? Ya surgalah. Siapa yang memilih neraka? Tidak ada orang memilih neraka. Tapi bahwa saya mengatakan saya memilih surga dan kemudian apakah dalam kehidupan kita
mewujudkan pilihan itu. Itu loh. Karena apa? Karena seringkali kita pengennya ke surga, tapi perbuatan kita tidak menuju jalan atau tidak mengarah jalan ke surga itu. Dan kenapa? Dan kalau kita berbicara tentang neraka, kita berbicara tentang banyak hal. Saya belum masuk ke dalam hal yang seringkali membuat kita agak sedikit bingung, yaitu tentang purgatorium. Jadi saya menjelaskan ya, Bapak Ibu, pada saat orang meninggal, itu ada pilihan. Pilihan dalam artian Tuhan yang kemudian memilah-milah. Seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Tetapi di antara yang masuk surga, ada yang langsung masuk surga, ada yang perlu disucikan. Makanya ada purgatorium, api penyucian. Bukan ini karena dasarnya suci ya, bukan cuci, bukan api pencucian, kita dicuci seperti baju dicuci, bukan. Tapi disucikan, api penyucian. Dan itulah, jadi purgatorium itu bukan pilihan ketiga, surga, neraka, di purgatorium, masuk neraka atau masuk surga, tidak. Kalau orang sudah masuk purgatorium, dia pasti masuk surga. Hanya dia masih perlu proses untuk penyucian. Dan kenapa kita seringkali ada di purgatorium? Kalau dosa berat, menyangkal Tuhan, menolak kasih Tuhan, tidak mau mengakui Tuhan, itu seringkali yang dikatakan dosa melawan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus tidak termaafkan. Karena apa? Kan dia menyangkal Tuhan. Salah satu yang seringkali tanpa disadari kita seringkali mengatakan melakukan atau masuk dalam dosa ini adalah seperti ini. Pada suatu saat kita salah dan kemudian mengatakan pasti Tuhan tidak memaafkan saya. Itu dosa melawan Roh Kudus. Karena kita tidak percaya Tuhan itu Maha Pengampun. Pasti Tuhan tidak memaafkan saya karena dosa saya begitu besar, karena dosa saya begitu mendalam, karena dosa saya begitu menjijikkan, karena dosa saya begitu, karena dosa pasti Tuhan tidak memaafkan saya. Nah, itu bahaya. Karena apa? Karena kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kita tidak mau meminta ampun karena kita sudah yakin Tuhan tidak mau mengampuni saya. Pada saat seperti itu bukan karena Tuhan tidak mengampuni, karena saya sendiri tidak mau membuka hati saya tidak mau kemudian bertobat. Jadi bukan salahnya Tuhan, tapi salah kita. Sementara purgatorium terjadi karena kita masih mempunyai dosa-dosa kecil yang bukan dosa veni, bukan dosa berat, dosa-dosa kecil. Banyak dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan. Dan disitulah kita perlu penyucian. Dan banyak orang yang menolak hal ini. Gereja mempunyai dasarnya. Dan kalau kita berbicara tentang purgatorium, maka kita berbicara tentang tempat dalam tanda kutip loh ya, atau keadaan dalam tanda kutip juga. Atau proses pemurnian, atau pembersihan, atau penyucian jiwa-jiwa agar bisa mencapai suatu pemurnian sehingga layak untuk masuk surga, dimurnikan. Dan yang penting saya tekankan di sini adalah saya mengambil dari katekismus, ini ajaran gereja. Dosa berat merampas dari kita persekutuan dengan Allah, dan karena itu kita tidak layak untuk hidup kekal. Dan ini yang membawa kita ke dalam neraka. Dosa berat. Seringkali juga yang tanpa disadari kemudian ada terjadi dalam kehidupan kita adalah kita menduakan Tuhan, menuhankan yang lain. Kita lebih percaya kepada lain daripada percaya kepada Tuhan. Setiap dosa, meskipun dosa ringan yang mengakibatkan hubungan yang tidak baik dengan makhluk yang lain, membutuhkan penyucian di dunia ini pertobatan, atau sesudah kematian di dalam apa yang dinamakan purgatorium, api penyucian. Tapi satu hal yang perlu dijelaskan. Penyucian ini membebaskan diri dari apa yang dinamakan siksa dosa sementara. Dan siksa ini tidak boleh dipandang semacam dendam Tuhan. Wah, kamu ini sekarang itu, sekarang begitu. Tidak. Tetapi sebagai sesuatu yang muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Jadi bahwa dosa itu membawa kepada suatu hal, suatu kodrat, suatu ketidakmurnian. Itu efeknya. Contohnya, yang sederhana. Kalau kita nggak makan, otomatis kita lapar. Itu.
Akibat dari kita tidak makan, kita lapar. Sama akibat dari dosa-dosa ringan itu membawa kepada suatu ketidaklayaan, suatu rasa malu yang kemudian itulah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mau bahwa kita semua langsung ke surga. Tapi bahwa kita juga perlu disucikan. Makanya pertobatan itu penting. Bukan karena Tuhan itu tidak mau kita masuk surga, tapi bahwa saya berkembang, saya bertumbuh, saya bisa sedikit demi sedikit untuk bisa menjadi lebih baik lagi, itu proses. Karena apa? Saya mengatakan, kehidupan kita hari ini untuk kehidupan ke depan. Karena apa yang kita taburkan hari ini, itulah. Saya seringkali menasihati anak muda itu seperti ini, supaya gampang dipahami. Pada saat nanti kita mati, nggak usah kita berpikir banyak-banyak. Susah, mumet, malah bingung nanti. Satu hal yang pasti, seperti kata Tuhan Yesus, apa yang kamu tebar, itu yang kamu tuai. Nggak mungkin kamu mengharapkan padi kalau yang kamu tebar rumput, kamu mimpi, itu saja. Nggak mungkin kalau kita itu mau mendapatkan surga, tapi kita di dunia ini selalu neraka yang kita buat untuk orang lain. Itu saja. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itulah yang kembali kepada kita. Orang kita sudah berbuat baik saja belum tentu hal baik kita dapat, apalagi kita nggak berbuat baik. Kita berbuat baik, seringkali juga bukan hal yang baik kita dapat. Bahkan seringkali hal yang menyakitkan. Lah, kalau kita tidak berbuat baik. Itulah yang kemudian kita selalu diingatkan sebagai seorang Kristiani. Apa sih? Seringkali banyak kita berpikir. Kita bisa mengelabui Tuhan dengan kata-kata doa yang indah, dengan suatu hal yang eksternal baik, kelihatan baik. Dan Tuhan Yesus amat sangat anti dengan itu. Makanya dalam banyak ajarannya, dia selalu mengkritik orang-orang Farisi dan orang-orang Farisi, kemudian para ahli Taurat, orang Saduki. Kenapa? Mereka hanya menampilkan diri sebagai orang yang baik. Tetapi apakah mereka baik atau tidak? Tuhan Yesus kemudian mengkritik di situ. Karena apa? Karena penyakit yang paling bahaya yang seringkali ada dalam diri kita adalah munafik. Kelihatan baik, tetapi tidak baik. Supaya orang melihat saya itu baik. Atau dalam tanda kutip adalah pura-pura baik. Itu bahaya sekali. Dan itulah yang Tuhan kritik kepada orang-orang Farisi. Karena apa? Karena mereka beribadah. Jangan dipikir orang Farisi nggak beribadah. Oh, beribadahnya jauh lebih daripada kita. Yang mungkin juga seminggu sekali juga. Kadangkala Senin Kemis, datang iya, datang tidak. Mereka tidak. Sehari bisa 3 kali dan continue. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengkritik? Karena hidup mereka tidak menjadi berkat. Itu saja. Seringkali kita itu berharap hidup kita menjadi anugerah. Betul? Yang menjadi permasalahannya, kita itu sering menghilangkan anunya itu. Tinggal gerahnya saja. Membuat orang gerah. Dan kemudian pada saat itu kita berdoa, Tuhan berikan aku anugerah, ya Tuhan berikan aku rahmat, berikan. Hidup kita selalu membuat orang gerah. Tuhan mengatakan, tambah anunya lah, supaya kamu mendapat anugerah. Artinya, buatlah kamu, hidup kamu sehari-hari itu menjadi anugerah bagi yang lain. Saya seringkali mengingatkan untuk saya juga, adalah seperti ini. Pada setiap saat, setiap pagi, kita kalau berdoa kan, Tuhan, semoga hidup saya hari ini diberkati. Semoga pekerjaan saya diberkati. Semoga keluarga saya diberkati. Semoga apa yang saya lakukan diberkati. Semoga tutur kata saya diberkati. Betul? Itu doa. Baik. Tapi kenapa kita tidak mengubah sesuatu yang bisa? Kalau seperti itu kan Tuhan yang mempunyai tugas. Kita ngasih tugas kepada Tuhan. Berkati saya, terus berkati saya, terus Tuhan sudah memberkati. Kita tidak minta pun Tuhan berkati. Yang menjadi permasalahan pada saat kita berdoa bukan Tuhan yang diingatkan. Tuhan sedang tidur, Tuhan bangun, berkati saya ya. Kesannya kan seperti itu. Mengingatkan Tuhan terus. Padahal Tuhan itu sudah memberikan berkatnya. Kenapa kita tidak berkata seperti ini, berdoa seperti ini, supaya saya yang berubah. Daripada kita berkata, ya Tuhan, semoga hidup saya hari ini diberkati, semoga pekerjaan saya diberkati. Kenapa kita tidak ubah begini? Tuhan, semoga hidup saya menjadi berkat. Tuhan, semoga perkataan saya menjadi berkat. Tuhan, semoga keluarga saya menjadi berkat.
Tuhan, semoga hidup saya menjadi berkat. Tuhan, semoga apa yang saya katakan menjadi berkat. Artinya, saya yang harus berubah. Saya tahu, pada suatu saat saya keluar rumah, tetangga saya yang bawel, bikin saya emosi, tiba-tiba marah, saya melihat, wah, pasti ada sesuatu kata ingin diucapkan. Mungkin maki-maki, mungkin marah. Tapi kemudian kita tahu, itu bukan berkat. Bukan perkataan berkat. Artinya, oh saya nahan. Ini tidak. Ini bukan menjadi berkat. Maka saya tidak mengatakan kata yang tidak baik. Saya yang berubah. Supaya saya bisa menerima berkat Tuhan itu, saya yang harus mengubah hati saya. Tuhan tidak memaksa. Tuhan itu memberikan kepada saya kebebasan, kok seperti tadi. Tuhan itu memberikan kepada kita kebebasan. Kita mau ngapain juga tidak, Tuhan memberikan kepada saya kebebasan. Tapi di balik kebebasan itu, ada resikonya. Seperti tadi saya mengatakan, Tuhan itu mau agar kita masuk surga. Rencana Tuhan itu. Tapi seringkali rencana Tuhan digagalkan oleh kebebasan dan keinginan kita. Itu. Dan Tuhan selalu, bahkan sudah mengutus putranya, selalu dengan sabdanya mengingatkan kita. Tetapi kita boleh mendengar atau tutup telinga, tahu atau pura-pura tidak tahu, itu bebas. Bebas sekali. Sehingga pada saat kita kemudian bersama-sama untuk berkembang, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita selalu berusaha. Apa yang hari ini saya lakukan? Kehidupan saya yang hari ini saya perbuat. Apakah saya bisa benar-benar saya mempersiapkan hidup saya untuk ke depan? Tuhan selalu mengatakan kepada kita, nggak pernah Tuhan itu, kamu nerima baru kamu memberi. Tidak. Tuhan selalu mengatakan, berilah dahulu. Bukalah dahulu. Tebarkanlah dahulu. Dan Tuhan selalu mengatakan sebelum dia membuat mukjizat, imanmu yang menyembuhkanmu. Artinya kita perlu, Bapak Ibu, perlu untuk mengubah hidup kita sedikit demi sedikit. Step by step, kita itu tahu. Tuhan juga tahu, gereja juga tahu bahwa kita itu juga diminta untuk bertobat, dan banyak di antara kita juga yang bertobat, mau bertobat pengakuan dosa. Tuhan juga tahu bahwa tobat kita itu mereknya sama. Tobat saya, tobat Anda itu mereknya sama, yaitu tomat. Habis tobat, kumat, kambuh, itu. Tuhan juga tahu, gereja juga tahu. Makanya gereja mengingatkan kepada kita selalu dengan sakramen pengakuan dosa berulang. Gereja tidak mau kita itu sama seperti dunia. Karena orang biasa melakukan, dosa menjadi enggak dosa. Itu. Orang melakukan dosa, tapi ya dia juga buat, dia santai. Akhirnya, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Jangan takut terhadap dia yang bisa membunuh badanmu, tapi takutlah kepada dia yang bisa membunuh jiwamu. Dan saat ini yang sedang berkembang dengan suburnya adalah mulai kehilangan perasaan berdosa. Melakukan dosa tanpa dia merasa berdosa. Sehingga sangat masuk akal kalau misalnya ada seseorang yang berkata kepada pastor, "Pastor, kenapa sih saya mau mengaku dosa? Saya itu tidak ada dosa loh, Pastor. Saya itu tidak merasa punya dosa loh, Pastor. Hidup saya biasa-biasa dengan keluarga ini begitu." Dan biasa saya menjawab, "Ibu, itu dosa yang paling berat yang ibu katakan." Kenapa, Pastor? Ibu menyamakan diri dengan Tuhan yang nggak berdosa. Itu dosa yang paling besar. Karena apa? Karena kita tidak merasa berdosa. Dan kemudian saya seringkali mengingatkan, coba ibu merenungkan mulai dari atas, dari mata. Apa yang Anda lihat? Dari mulut, apa yang Anda ucapkan? Turun dari hati, apa yang Anda pikirkan? Dan kemudian ke kaki, apa yang Anda lakukan selama ini? Dari situ orang baru mengatakan, oh iya ya Pastor, ternyata saya punya dosa banyak. Ya iyalah Bu, orang itu dosanya banyak atau tidak, bukan karena apa-apa, hanya masalah sadar atau enggak, itu aja. Dia sadar dia berdosa atau tidak. Dan saya mengatakan kepada mereka, Bapak Ibu, jangan dipikir ya, pastor itu nggak ngaku dosa. Pastor itu dosanya banyak. Dan sering mengaku dosa. Saya dari Don Bosco, Salesian Don Bosco. Don Bosco itu mengajarkan kepada kami, para Salesian paling tidak mengaku dosa sebulan 2 kali. Regular, menyadari, peka. Kalau orang berkata, masa pastor enggak? Masa pastor berdosa? Bu, dosa dan tidak itu bukan masalah apa-apa. Masalah kita sadar atau enggak, itu saja.
Karena pada saat kita semakin merenungkan, pada saat kita semakin berefleksi dengan sabda Tuhan, kita tahu, aduh Tuhan, ternyata saya ini masih jauh banyak sekali yang meleset Tuhan. Aduh ampun ya Tuhan. Nah, di situ kita diperbaharui. Karena seringkali dalam hal beragama, itu ada seorang bijak yang mengatakan, orang yang beragama itu ada 3 level. Level yang pertama, level kulit. Namanya masih level kulit. Ciri khas orang yang beragama level kulit itu mudah menghakimi orang. Karena dia adalah orang yang paling suci di dunia. Maka dia mudah mengatakan, kamu itu loh, tidak pernah ke gereja dasar begini. Kamu itu loh, kehidupanmu gampang sekali. Karena dia melihat keluar. Karena dia merasa sendiri sudah sempurna, sudah baik. Padahal cuma ke gereja seminggu sekali doang. Mungkin ikut persekutuan doa saja. Udah merasa paling baik di dunia dan menghakimi semua orang. Doa saya loh yang paling. Saya itu sangat sedih kalau ada persekutuan doa atau apapun yang mengatakan doa kami loh yang paling didengar Tuhan. Wah, saya mengatakan bagus, luar biasa. Tuhan pun kamu monopoli. Begitu kecilnya. Kita berdoa itu merupakan ungkapan cinta, dan pada saat kita berdoa itu bukan Tuhan yang pilih kasih, suka sama kelompok ini, suka sama kelompok tidak. Nilai dari doa yang sesungguhnya adalah seberapa banyak saya berubah, seberapa banyak saya bertobat dan memperbaharui hidup saya. Dari situ saya mulai kemudian berjalan setapak demi setapak. Karena kalau tidak, maka kita termasuk dalam kelompok yang pertama tadi, orang yang hidup masih dalam kulit. Dan yang kedua, kelompok kedua, orang yang hidup sudah masuk ke dalam daging. Dalam fase ini, kelompok ini, dia tidak berani lagi melihat orang, karena dia mulai melihat dirinya. Oh ya, ternyata saya ini masih bersalah. Saya tidak mau menghakimi orang saya saja berdosa. Ngapain juga? Dosa saya lebih banyak. Karena apa? Karena saya lebih peka. Karena saya lebih membuka hati. Saya tahu dosa saya banyak. Saya tahu banyak hal. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang Tuhan harapkan. Dan ternyata saya masih melawan itu. Masih bertentangan itu. Dan fase yang ketiga adalah orang yang benar-benar sudah mendarah dagingkan iman itu. Jangankan dia melihat orang lain. Dia itu hanya berani menunduk, nggak berani melihat yang lain. Karena begitu dosanya dia. Karena begitu tidak layaknya dia. Dia tidak berani lagi menatap orang lain untuk melihat kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kekurangannya dia banyak sekali. Dan pada saat itu yang diharapkan hanya memohon ampun. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Saya mencoba untuk memperbaharui diri dulu. Saya memperbaharui diri dulu. Saya yang harus berubah. Kenapa? Karena seringkali seseorang menjadi berkat bagi orang lain kalau dia sendiri merasa bukan siapa-siapa. Dia tahu Tuhan itu sudah memberikan berkat yang melimpah. Dan kemudian dia hanya bisa membagikan kepada Tuhan kecil. Contoh begini, Bapak Ibu. Kalau kita pergi kondangan, kita kan membawa uang sumbangan, betul? Anda bawa uang sumbangan kecil, Anda bangga. Wah, ada pamer-pamerkan. Enggak kan? Kalau sumbangannya kecil kan sembunyikan, kan? Sudah supaya orang nggak kelihatan. Betul tidak? Dan itu juga yang harus kita rasakan. Kita itu membuat baik itu kecil. Tapi kita seringkali sumbangan kita kecil, tapi kita sudah seantero dunia udah tahu kalau saya nyumbang. Padahal kecil. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita baru sedikit, tapi kita sudah merasa lebih dari yang lain. Pada saat seperti itulah kemudian apa yang kita harapkan untuk kehidupan kita ke depannya. Karena apa yang ada dalam diri saya, itu yang akan saya terima. Apa yang ada dalam diri saya, itulah yang kembali kepada saya. Oleh karena itu Tuhan Yesus selalu mengatakan kepada kita, takaran yang kamu buat kepada orang lain dikembalikan kepada kamu lagi. Maksudnya apa? Apa yang saya lihat kepada orang lain? Kalau saya melihat orang lain itu yang saya lihat hanya kekurangannya saja, keburukannya saja, kelemahannya saja, ada banyak. Saya juga punya banyak kekurangan, nggak akan kurang, nggak akan kita kekurangan bahan untuk berbicara deh kalau ngomongin kekurangan orang. Karena pasti punya. Pasti ada. Tetapi apakah Anda mau nanti kalau Anda mati, yang Tuhan lihat, yang Tuhan katakan, yang Tuhan mau dari kita hanya kekurangan kita? Nggak enak juga nanti. Itu. Karena apa? Karena kita mencoba melihat apa yang Anda lakukan. Seperti tadi saya mengatakan,
Kita mau anugerah, kita mau berkat, tapi kalau kehidupan kita hanya menjadi petaka bagi orang lain, lah apa yang mau kita yang bodoh aja mengatakan nggak mungkin lah. Artinya, dalam kehidupan kita, apa yang harus kita perbuat adalah sesuatu yang bisa menjadi berkat. Kita bisa saja berkata tentang banyak hal yang baik. Oke. Tetapi berkata tentang hal yang baik tidak cukup. Kita harus bisa menjadi yang baik itu. Karena itulah salah satu hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Nggak gampang, susah sekali. Tuhan itu membentuk kita itu nggak setengah-setengah. Kalau Tuhan membentuk kita susah, seperti pisau. Kalau lagi diasah, nggak mungkin ngasah pisau itu di tempat yang lunak. Nggak ada itu. Pisau itu kalau diasah nggak mungkin. Diasah di apa? Saya sedang ngasah pisau, pakai apa? Pakai kue donat. Nah, ya nggak mungkin lah. Pisaunya nggak akan tajam. Tuhan kalau kita mengasah pisau dengan batu yang keras, bunyi, sama. Kalau kita melihat kesulitan, kalau kita melihat mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang bikin kita emosi, bikin jengkel. Kenapa Tuhan engkau menghadirkan orang ini kepada saya? Di satu sisi kita bisa marah. Tapi di sisi lain berkata, oh mungkin orang ini yang membantu saya untuk menjadi lebih sabar lagi, menjadi lebih mengampuni. Perhatikan, kalau kita melihat hal yang positif, kita dalam kehidupan tidak pernah hidup kita itu lancar-lancar. Selalu ada masalah. Selalu ketemu dengan orang. Semakin kita mau hidup baik, maka semakin banyak masalah yang muncul. Itu saja. Karena setan tidak mau membiarkan kita. Di satu sisi setan juga nggak mau membiarkan kita. Kuat nggak? Di sisi yang lain, kalau kita melihat itu sebagai sarana saya untuk makin menguatkan kualitas diri saya, maka yang terjadi adalah saya berusaha. Dan saya kadang-kala seperti ini. Kita bersyukur pada saat semuanya baik itu indah. Siapa sih yang nggak bisa? Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kau berikan berkat kepada saya. Aduh, usaha saya lancar. Aduh, ini keuntungan saya kemarin hanya mengharapkan 1 ember. Dapat 10 ember Tuhan. Nah, itu siapa yang tidak mau bersyukur semalam juga oke. Lah kalau kemudian, apakah kita bisa bersyukur pada saat kita dapat musibah? Pada saat usaha kita gagal? Pada saat kita dicuekin orang? Pada saat semua orang tidak memandang saya? Apakah kemudian, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, meskipun segalanya hal ini sulit, tapi saya bersyukur. Karena apa? Karena dengan demikian saya menyadari bahwa saya juga butuh orang lain, butuh engkau. Dan saya berjuang lagi. Saya bertumbuh lagi. Saya mau berusaha lagi. Artinya, segala sesuatu itu tergantung dari saya. Rasa syukur itu, paling tidak orang itu kalau bersyukur itu satu, yang seringkali saya katakan kepada banyak anak muda di sini. Paling tidak kalau kita bersyukur itu wajah kita tersenyum sedikit gitu loh. Itu. Tapi kalau kita nggak bersyukur, kadang-kala kita bersyukur kalau permohonan kita itu terpenuhi, kalau duit kita banyak, kalau usaha kita lancar, kita baru bersyukur. Dan kemudian syukurnya juga pas itu. Habis itu usaha lagi. Karena apa? Karena keinginan kita kan selalu lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Pas nanti nggak berhasil, marah-marah sama Tuhan. Karena apa? Tuhan kok nggak adil sih? Masa saya kan rajin, saya kan ke gereja rajin, saya kan ikut persekutuan doa juga rajin, saya doa rosario, masa sih Tuhan saya punya permohonan, saya punya ini kok nggak jebol, kok nggak tulus, sepertinya kok apa ya, kok sepertinya Tuhan itu pilih kasih, saya punya teman itu nggak pernah ke gereja, nggak pernah persekutuan doa, apalagi rosario, kenapa kok hidupnya lancar-lancar begitu? Kenapa kok sepertinya fine, kehidupan itu bagus-bagus. Nah, pada saat seperti itulah kita kemudian mulai menyaksikan sanksi terhadap kebaikan Tuhan. Dan pada saat seperti itu, maka dunia yang indah pun jadi nggak indah. Wajah yang cantik pun jadi buruk, judes, jutek. Orang melihat itu nggak jadi berkat, saya mengatakan seringkali. Kita itu paling tidak, kalau tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, jangan menjadi malapetaka, itu saja. Supaya nggak nambahin dosa. Lebih baik jangan nambahin dosa. Kalau tidak bisa membantu, seringkali kan, kalau kita bisa membantu orang, bantulah. Kalau tidak bisa membantu orang, diemlah. Nggak nambahin masalah bagi orang lain. Itu. Kalau kita bisa, buat. Karena apa? Karena seringkali dalam kehidupan kita, makanya Paus Fransiskus juga menekankan, hai orang Kristiani, tidak ada kekudusan sebagai orang Kristiani dalam wajah yang jutek. Wajah yang selalu dilipat. Wajah yang nggak damai. Nggak ada.
Nggak gampang, tapi cobalah. Karena apa? Karena iman, Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita kebahagiaan, keceriaan. Orang yang ceria bukan berarti orang nggak punya masalah. Jangan dipikir pastor itu berusaha ceria begini nggak ada masalah. Masalahnya pastor tuh banyak, Bu, Pak. Dan seringkali masalahnya bukan masalah saya, tapi masalah orang yang dibawa ke saya jadi masalah saya gitu loh. Pastor, saya itu kadang-kadang berkata kepada para OMK, saya kebetulan kan pendamping OMK, karena saya mengatakan, saya jadi pastor tuh ternyata sial loh. Mereka bingung, loh pastor kok sial? Gimana nggak sial? Coba bayangkan. Pastor itu sudah hidupnya nggak menikah, nggak punya istri, nggak punya anak secara biologis, tapi seluruh kehidupannya dihabisin untuk ngurusin ini. Pernikahan, istri orang, suami orang, anak orang. Dan itu menjadi masalah. Dan seringkali kita tuh, aduh Tuhanku, kita itu nggak punya istri, tapi kenapa begitu banyak istri yang punya masalah kelari ke kita? Kita itu bukan siapa-siapa, tapi kenapa begitu banyak suami yang datang kita? Kita itu tidak pernah punya keluarga yang itu, tidak pernah menikah, tidak pernah kawin. Tetapi kenapa masalah perkawinan menjadi sumber pertama yang menyita begitu banyak perhatian? Dan tentu pastor tidak bisa hanya mengatakan, Bu, oh ya sudahlah sabar, masa suami begitu. Nggak bisa lah seperti itu. Iya pastor ngomong jauh, saya yang hidup setiap saat, nggak bisa segampang itu pastor. Kita kan tidak sekedar berkata indah. Pada saat kita mendampingi seseorang kan bagaimana kita mencari solusi. Bukan hanya berkata-kata indah. Kata-kata indah mah di handphone juga banyak pastor. Kurang apa sih? Mulai dari video, dari PowerPoint, dari quote-quote itu juga banyak sekali. Nggak perlu saya pergi ke pastor kalau hanya untuk kata-kata indah. Dan seringkali saya mengatakan, pada saat saya mendampingi para frater, saya itu berkata begini, frater, kalian tahu, begitu banyak umat yang percaya kepada pastor. Kamu pikir karena pastor itu pintar? Tidak. Karena pastor itu luar biasa? Tidak. Mereka kenapa percaya sharing kepada pastor, curhat kepada pastor? Karena mereka punya satu keyakinan. Ya hendaknya juga itu menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas kita dan menjadi sesuatu yang lebih. Yaitu mereka yakin pastor itu tidak ember. Itu saja. Bisa memegang rahasia. Meskipun tidak semua pastor bisa begitu loh ya. Kita kan manusia juga. Tapi paling tidak. Kenapa? Karena seringkali orang mengungkapkan ke temannya nanti malah nyebar ke Facebook atau kemana-mana. Belum sudah misalnya satu kita ngomongin kekurangan kita ke temannya di kampung itu WA belum masuk, tapi yang lain sudah kata-kata itu sudah nyebar ke seluruh kampung. Ternyata lebih. Karena apa? Karena gosip itu lebih cepat dari WA sekalipun. Dan itu kan yang kemudian orang tidak bisa mencari solusi. Pada saat mereka sharing kepada pastor, seringkali mereka hanya berkata, saya itu kalau mendengar orang sharing itu saya nggak banyak ngomong kok. Saya mendengarkan saja. Seringkali didengarkan saja sudah setengah dari beban itu berkurang. Karena apa? Karena diungkapkan. Dan kemudian bayangkan Bapak Ibu, itu cuma satu. Lah kalau 100, apa saya sebagai seorang pastor menyimpan rahasia orang tidak kemudian pusing? Gitu kan? Dan disitulah yang kemudian kita mengatakan, itulah kelemahan kita sebagai manusia. Tapi kalau kemudian kita menyerahkan kembali kepada Tuhan, ini loh, mereka menyerahkan, saya kembalikan ke kamu ya Tuhan, ke engkau ya Tuhan, supaya saya juga plong. Kalau tidak, saya juga nggak kuat ini Tuhan. Artinya apa? Saya merasa lemah. Dan kemudian saya memberikan kepada Tuhan. Apa yang saya lakukan adalah apa yang Tuhan seperti Tuhan katakan, menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kita berbicara tentang kehidupan kita ke depan, seperti tadi saya mengatakan, aduh itu masih seperti apa sih? Yang terpenting adalah sekarang ini, hidup yang sekarang ini yang harus kita wujudkan. Saya mau mendapat bahagia yang kekal. Buatlah itu kepada orang lain. Buatlah itu kepada sesama kebahagiaan. Kita mau mendapat apa? Buatlah itu juga. Karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Seperti tadi saya mengatakan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan surga kalau kehidupan kita, perbuatan kita adalah membuat neraka bagi orang lain? Tidak cukup, saya seringkali mengatakan kepada banyak umat, nggak cukup kita itu berdoa. Doa itu baik, tapi nggak cukup. Ke gereja itu baik, tapi nggak cukup. Rosario itu baik, tapi tidak cukup. Karena apa? Kalau hati kita tidak berubah, semuanya sia-sia. Kalau kita tidak mengalami pertobatan, maka semuanya adalah sia-sia. Karena Tuhan mengendaki pertobatan.
perubahan hidup. Dan benih buah dari pertobatan adalah mencintai orang lain dengan lebih lagi. Hidup menjadi berkat bagi orang lain menjadi lebih baik lagi. Sehingga pada saat nanti kita meninggal, apakah kita ke neraka, apakah kita ke surga, segala sesuatu sudah kita persiapkan. Artinya kita mempunyai pilihan, mau bersama dengan Tuhan, menolak Tuhan. Karena menolak Tuhan bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan seringkali. Banyak orang-orang Katolik itu yang membuat kita sedih. Percaya kepada Tuhan Yesus, iya, tetapi masih pasang barang-barang yang lain di pintu. Masih barang-barang di sono, di situ. Dan pada saat dalam kondisi urgent, yang dilihat bukan salib. Yang diyakini adalah barang yang digantung di atas pintu. Dan kemudian kita mau ketemu Tuhan dan mengatakan, Tuhan saya mencintaimu. Dan Tuhan mengatakan, aduh anakku, kenapa kau membuli aku terus? Gitu loh. Tidak ada yang lebih menyakitkan orang yang mengatakan cinta kepada seseorang, tapi ternyata hatinya kepada orang yang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, itu. Dan jangan itu kita melakukan kepada Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan kepada Tuhan, apa yang kita perbuat kepada Tuhan dengan melakukan kepada sesama kita, itulah yang akan kita terima. Sehingga pada saat kita merenungkan kembali kehidupan kita, pada saat kita merenungkan kembali tentang iman yang kita hidupi, disitulah kita kemudian merasa, siapakah saya? Sejauh ini apa sih yang sudah saya lakukan? Makanya dalam gereja Katolik itu kan ada pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin itu penting. Saya seringkali mengajarkan kepada para anak muda, coba sebelum tidur, itu duduk sebentar, dan kemudian sehari ini saya ngapain sih ya? Waduh, ternyata kalau ditimbang-timbang banyak dosanya atau banyak baiknya. Hai, ternyata dosanya kok banyak. Besok saya perbaiki deh. Itu. Sehari demi sehari. Sehari demi sehari. Supaya kita di-fresh-kan. Oh ya, hari ini kok saya masih belum banyak berbuat baik. Belum banyak membuat berkat. Ya, besok saya akan berusaha untuk bisa menjadi berkat lagi. Sehingga pada saat kita kemudian meminta berkat Tuhan, pada saat kita ingin diberkati, ingin dilindungi, ingin disurahkan rahmat yang melimpah, kita sudah mempersiapkan. Kita mempersiapkan kanalnya. Karena apa? Karena rahmat Tuhan itu seperti sungai. Sementara kita mempunyai sawah di pinggir sungai. Kita nggak bisa marah-marah sama sungai. Kan apa sih sungai ini kok nggak bisa ngairin sawah saya? Orang berkata, bodoh, kamu buat parit kah? Supaya air dari sungai masuk ke sawahmu. Kamu tidak bisa mengatakan kenapa air itu tidak tiba-tiba masuk. Kamu buat parit lah. Usaha membuat parit, itulah usaha kita. Supaya rahmat Tuhan itu masuk dalam diri saya. Karena saya membuat parit. Saya membuat jalan. Dan jalan itu tidak gampang. Karena apa? Karena kecenderungan dunia zaman sekarang, kan? Kecenderungan dunia yang berusaha untuk menutup parit-parit itu. Karena seperti tadi saya hari ini baru saja mendampingi anak orang tua dari para komuni pertama, dan saya mengatakan kepada mereka tentang parit ini, tentang berkat ini. Kalau kita sendiri menutup parit itu sama saja dengan kita sendiri ingin juga tidak bersama dengan Tuhan. Dan saya mengatakan, setan mempunyai 1001 cara. Setan itu sudah di neraka. Dia nggak mau sendiri, dia mau rame-rame. Nggak seru sendiri itu. Dia mau rame-rame sebanyak-banyaknya supaya menjadi temannya. Maka dia berusaha untuk mempengaruhi kita. Kita minta apa saja sama setan dikasih loh Bapak Ibu. Apalagi halal duniawi ini, ya dia kasih semuanya. Kurang apa dia akan ngasih melimpah-limpah. Tapi dia tidak pernah mengasih dengan gratis itu. Tidak pernah setan itu ngasih gratis. Sekarang udah nggak apa-apa kamu buat saja. Tapi dia hanya minta satu, yaitu jiwa kita. Jadi temannya. Temannya di mana? Setan nggak di surga, di neraka. Itu. Dan pada saat seperti itu kita kenal semakin sadar. Siapakah saya? Apa yang saya lakukan? Apakah mulut saya menjadi berkat? Apakah mata saya menjadi berkat? Apakah hati saya menjadi berkat? Apakah perbuatan saya menjadi berkat? Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena melalui kehadiran kita, Tuhan juga hadir. Mujizat itu seringkali bukan karena seperti Tuhan kemudian datang langsung cung. Mujizat seringkali melalui kita. Melalui Anda semua. Itu Tuhan hadir. Tidak ada yang lebih indah kalau kita melakukan sesuatu kepada orang lain dan kemudian orang lain mengatakan,
Puji Tuhan, kalau orang Muslim bilang, Alhamdulillah, nama Tuhan dimuliakan. Anda cemburu nggak? Anda iri nggak? Kalau kita melakukan hal yang baik, kemudian nama Tuhan dipuji. Enggak kan? Enggak cemburu kan? Kenapa tidak? Terima kasih Romo Paulus baik. Tidak juga. Nama Tuhan dipuji saja sudah bagus. Kenapa? Karena itu yang kita lakukan. Nama Tuhan yang dipuji. Kalau nama Tuhan yang dipuji tidak ada yang lebih indah. Di situ. Kenapa? Karena melalui kita juga Allah mau menjadikan sarana kehadirannya. Melalui kita, orang mengatakan mendapat mujizat. Melalui kehadiran kita, orang mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak menyuekin saya. Karena apa? Karena hadir melalui kita. Disitulah. Kalau kita bisa memberi menjadi saluran berkat tadi, kehadiran Tuhan, maka nggak usah kita minta. Nggak usah kita kemudian bingung-bingung saya ke surga atau ke neraka. Tuhan itu maha adil, maha baik. Nggak akan pernah menutupi sedikit pun kebaikan yang kita miliki. Tuhan mau kita itu nggak punya keburukan, nggak punya kejahatan. Kalau Tuhan itu tutup kemudian, nah masalahnya kita Tuhan berusaha untuk menutup, menebus, kita nambah lagi berbesar, dan akhirnya yang terjadi bukan karena Tuhan itu seperti tadi merencanakan kita untuk, bukan karena Tuhan tidak mau merencanakan kita masuk surga, tapi kita sendiri yang memilih, kebebasan kita sendiri dari perbuatan kita, dari tindakan kita, dan itulah yang kemudian menyadarkan kepada kita sebagai seorang Kristen. Persekutuan doa karismatik, salah satu hal yang menjadi ciri khas adalah pelayanan kepada orang sakit. Kalau saya nggak salah loh ya, yang saya tahu itu sangat khas mendoakan orang sakit, peduli dengan orang sakit. Kalau itu kehilangan dan kemudian hanya sebagai tempat untuk persekutuan saja, dan itu kehilangan, maka kehilangan hal yang mendasar, yang menjadi ciri khas, yang menguatkan banyak orang. Kita datang di sini memuji bersama. Kita datang di sini bersama-sama menguatkan itu kita kulakan, Bapak Ibu. Anda tidak akan kaya kalau kulakan kemudian barangnya ditaruh di pasar. Tidak dibawa pulang dan dijual. Sama. Anda tidak akan bisa mendapatkan berkat kalau Anda kulakannya di sini dan sebatas pertemuan itu selesai, saya hidup jadi manusia lama lagi. Ya sudah, orang sakit ya bisa, biar saja sakit, banyak juga yang sakit, nanti biar saja yang lain. Nggak berubah. Itu sama dengan kita nggak akan kaya. Kulakan orang barangnya ditinggal di pasar kok. Saya pulang tidak bawa barang, kemudian saya mau kaya. Ya nggak bisa lah. Kita kulakan di sini, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan, beri saya kesabaran. Tuhan, beri saya hati yang melayani. Karena apa? Karena menjadi sabar itu butuh kulakan yang banyak, bertonton. Nanti saya ketemu suami saya kasih saya 1 kilo, tetangga saya kasih 1 kilo. Habis saya minta lagi Tuhan supaya saya bisa sabar lagi. Itu loh. Kita kulakan dan kemudian kita tumbuhkan. Yang menjadi tugas kita adalah bukan pada saat kita persekutuan, berapa jam sih? Nggak nyampe juga 2 jam. Tapi setelah ini, itulah kehidupan kita sesungguhnya. Tadi saya pengakuan dosa, saya dikuatkan untuk mencintai Tuhan. Saya dikuatkan untuk berbagi pada Tuhan. Saya dikuatkan untuk bisa menjadi kasih. Dan sekarang ini saya mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga itulah persiapan yang bisa kita lakukan hari demi hari. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah yang bisa kita lakukan. Sesuatu dari hal yang sederhana, hal yang simples, yang ada di sekitar kita, kita buat. Karena apa? Karena seringkali kalau kita mau mengubah dunia, bukan dunia langsung diubah, tapi dari diri kita dan kemudian mulai menyebar. Kalau kita semuanya merasa seperti itu, saya harus berubah dulu. Supaya saya bisa mempengaruhi orang. Supaya bisa menjadi berkat bagi orang. Maka itu akan menyebar. Dan pada saat seperti itulah persiapan pada saat kita akan mati. Karena satu hal yang pasti, sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, sepinter-pinternya kita, toh mati juga. Orang pinter juga mati, orang kaya juga mati. Itu. Pada saat mati, apa yang Anda harapkan? Seringkali kalau misal tutup peti, saya itu selalu mengatakan, Bapak Ibu, sebelum tutup peti, coba Anda melihat orang yang kita doakan. Apa yang dipegang? Yang dipegang cuma satu, yaitu rosario. Apa yang ada di sampingnya? Kalau orang sadar seringkali menambah kitab suci. Dan saya mengatakan, Bu, Pak, kenapa sih nggak yang dipegangin ATM-nya, kartu kreditnya, buku tabungannya, emasnya, tasnya, ini, itu. Yang mereka menjawab, ya nggak bisa, pastor, kan nggak ada gunanya.
Poinnya di situ. Kalau yang hidup aja tahu itu nggak ada gunanya pada saat kita mati, kenapa hidup kita semuanya dihabiskan untuk berbuat halal begitu? Yang nanti kalau kita mati pun tidak dibawa. Gitu loh. Yang dibawakan sesuatu yang malah kita nggak tahu. Wah, rosario, kitab suci, Tuhan tanya, kamu bawa apa? Kitab suci, apa itu isinya? Wah, nggak tahu, anak saya yang taruh, Tuhan. Malah rugi. Artinya apa? Kita memfokuskan terhadap sesuatu yang pada saat kita nanti mati nggak dibawa. Pada saat kita mati nggak dibawa. Seringkali saya mengatakan begini, Bapak Ibu. Kita itu kalau berusaha, kita itu biasalah normal di mana-mana orang usaha itu cari cuan, betul kan? Karena cuan itu memberikan kepada kita cien. Boleh, Tuhan tidak melarang kita. Hanya kemudian diingatkan, nyari cuan ya nyari cuan supaya dapat cien, tapi jangan lupa nyari Tuhan, itu loh. Seimbanglah nyari cuan, nyari Tuhan, berimbang. Karena cuan ngasih kita cien, Tuhan ngasih kita cinta, itu penting. Karena itu yang dibutuhkan pada akhirnya nanti kita. Cinta Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita memprioritaskan sesuatu yang pada saat nanti kita mati, sesuatu pun tidak akan dibawa, tidak akan membantu apapun dari kita. Jangan sampai karena cien, kita menjadi begitu banyak orang yang jauh dari kita. Karena seringkali, karena uang, saudara tidak menjadi saudara, teman tidak menjadi teman, kakak tidak menjadi kakak, mertua tidak menjadi mertua. Karena apa? Karena uang. Dan kita tahu, pada saat kita mati, nggak ada tuh, saya nggak pernah melihat orang meninggal dikasih duit segitu, duitnya ditaruh tumpuk begitu, uang tabungan diambil tumpukin begitu. Ini untuk bekal dia, nanti kalau ketemu Tuhan kan bisa pamer, oh Tuhan duitku banyak loh begitu. Atau emasnya, batangan-batangan taruh di situ, itu baik, tidak salah. Tapi jangan sampai itu dijadikan Tuhan. Makanya Tuhan selalu mengingatkan, nggak mungkin kita itu bertuhan, mempunyai Tuhan dan kemudian mamon. Nggak bisa. Itu sebagai sarana kok. Jangan sebagai tujuan. Sarana hidup kita, bukan tujuan hidup kita. Karena kalau menjadi tujuan hidup kita, yang terjadi adalah malapetaka. Pastilah. Orang akan menghalalkan segala cara untuk dapat duit. Dan pada saat seperti itulah, apa yang akan terjadi? Seperti kata Tuhan Yesus, hai orang bodoh, sekarang jiwamu akan kuambil dan semuanya itu akan ditinggal, dimakan oleh nyengat, jadi rebutan, jadi ini, jadi itu, tidak menjadi berkat. Orang kalau rebutan nggak pernah mendoakan kita ya. Orang kalau pikir nggak pernah mendoakan kita. Orang nggak akan didoakan. Tetapi kalau kita dalam kehidupan kita menjadi berkat, orang nggak minta doakan, akan mendoakan. Dan doa yang tulus itulah doa yang sesungguhnya sampai kepada Tuhan. Bukan keindahan, bukan apapun, bukan niat. Tapi hanya karena saya mau mendoakan dia orang baik. Dan itulah doa yang sesungguhnya. Tidak ada yang meminta, tapi dia melakukan. Saya tidak tahu sampai jam berapa saya. Sudah selesai? Oke. Karena sudah hampir 1 jam, supaya tidak lama-lama, saya mengakhiri renungan ini. Semoga menjadi perenungan bagi saya secara pribadi, tapi juga semoga menjadi perenungan bagi kita yang di sini. Apa yang kita harapkan, apa yang kita persiapkan. Karena persiapan yang baik sebagai seorang murid Kristus, itulah yang akan kita dapatkan pada saat kita berjumpa dengannya sebagai seseorang yang dikenal. Bukan mereka yang berkata, Tuhan, Tuhan yang akan selamat. Tapi mereka yang melaksanakan kehendaknya, yaitu mencintai Tuhan dengan mencintai sesama. Hidup menjadi berkat anugerah. Semoga Tuhan memberkati kita. Silahkan, saya kembalikan kepada, saya akan tutup screenshot saya ya. Sudah ya? Sudah ditutup, oke. Baik. Terima kasih, Romo Paulus. Selanjutnya, persembahan dipersilakan Mas Binar.
kita akan menyanyikan lagu persembahan dulu, baru nanti akan kita adakan doa persembahan dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami mau menaikkan pujian kami, dan kami mau memberikan persembahan dari kami masing-masing. Mari saat ini kita nyanyikan lagu Berkat Anak Cucu, karena kita percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan tetap pelihara. Amin. Oke. Ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Selanjutnya Bu Joyce, silakan. Iya. Shalom. Shalom. Tama-tama terima kasih kami ucapkan buat Romo Paulus Anggara yang pada malam hari ini telah memberikan renungan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita ya. Kita banyak belajar mengenai surga, neraka, purgatorium, dan kita diingatkan untuk selalu menjadi anugerah, untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan kita selalu harus memperbarui diri dan melakukan pertobatan. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu sangat baik. Tuhan menyediakan surga. Itulah rencana Tuhan bagi kita. Apa yang kita tuai, apa yang kita tebar, itulah yang akan kita tuai. Terima kasih Romo. Juga Bapak Ibu ya, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada persekutuan doa secara Zoom pada malam hari ini. Kami mengundang juga bulan depan untuk bisa hadir, nanti waktu tanggal akan ditentukan kemudian. Juga terima kasih buat teman-teman yang telah membantu terselenggaranya PD pada malam hari ini. Mas Binar, BL, sekaligus organis ya, hebat ya. Terima kasih juga Bu Christine, Bu Jessica, dan Valeri. Terima kasih. Saya kira cukup. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari
Seksi Kepemudaan BPK PKKKAJ. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Ya, perkenalkan saya Vero dari Kepemudaan YCCR Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman bahwa Seksi Kepemudaan Jakarta Sorry. Maaf, ke-mute. Sorry. Sorry, saya ikut. ya. Feedback. Untuk Seksi Kepemudaan Jakarta akan mengadakan Catholic Prayer Conference dengan tema Come Home. Mengapa kami mengadakan acara ini? Berangkat dari kerinduan untuk mengajak anak muda dan orang-orang untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui doa dan ekaristi. Terutama karena beberapa orang sudah terlalu nyaman untuk mengikuti misa online, sehingga jika sudah memungkinkan untuk misa offline lagi, kita akan tergerak hatinya untuk ibadah di gereja. Konferensi ini akan diadakan tanggal 10 sampai 11 Desember, dan di tanggal 12 Desembernya ada acara khusus untuk wanita. Untuk jadwal detailnya, itu di hari Jumat, itu tanggal 10 Desember pukul 18 sampai 21.30 akan dibuka dengan perayaan Ekaristi dan sesi conversation. Kemudian di tanggal 11 Desember hari Sabtu itu dari jam 9 pagi sampai jam 20.30. Acaranya ada conversation, stand up comedy, kemudian ada sharing one-on-one. Kamu tidak sendirian. Nah, sharing ini sudah pernah kami laksanakan dan itu sangat memberkati anak muda. Kemudian ada penutupan dengan misa dan adorasi. Yang walaupun misa ini diadakan secara virtual, tapi akan dikemas secara menarik dengan tata panggung dan musik yang menarik. Pembicara untuk acara ini ada 3 sister dari kongregasi Sister of Life, New York. Kemudian ada Romo Justinus, Romo Andreas Subekti, dan Romo Yakin. Acara ini menggunakan Zoom dan YouTube. Kemudian untuk pendaftaran bisa klik di link di pojok kanan bawah ya, untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk biaya pendaftarannya ini sebesar 50.000 dan 100% akan disumbangkan ke Panti Asuhan Kasih Mulia Jakarta Barat. Meskipun acara ini diselenggarakan oleh Kepemudaan, tapi kami juga mengundang Bapak Ibu untuk ikut sehingga bersama-sama dalam konferensi ini kita belajar saling menyemangati dan menguatkan. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu menjadi donatur, kami juga sangat berterima kasih atas bantuannya dan bisa menghubungi bagian registrasi untuk diarahkan ke tim proposal. Serta jika Bapak Ibu berkenan mensponsori beberapa anak muda yang ingin bergabung tapi tidak mempunyai biaya, itu juga dipersilahkan. Besar harapan kami untuk Bapak Ibu bergabung dalam acara ini. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Vero. Ya, untuk pengumumannya. maaf Bu Christine. Ya. Ini Romo Paulus mau mendoakan, ada wujud doa. Ayo, monggo. Ya, silakan Romo.
Sepertinya Romo masih mute. Masih mute. Sorry. Baik, sebelum lagu penutup, kita akan tutup pertemuan dengan berkat penutup ya. Dan sebelum berkat penutup, kita bersama-sama dalam persekutuan ini juga untuk berdoa, pertama untuk ketenangan jiwa bagi arwah dari para anggota dan keluarga dari persekutuan doa Sedes Sapientia yang telah dipanggil Tuhan. Kita juga mohon berkat Tuhan bagi anggota keluarga dari persekutuan doa ini yang telah kehilangan pekerjaan selama masa pandemi ini. Kita berdoa bagi mereka. Kita juga berdoa bagi diri kita sendiri, masing-masing yang ada di dalam persekutuan ini, khususnya untuk kesehatan. Kita juga berdoa untuk Ivan dan Ashley yang akan melangsungkan pernikahan minggu depan di Pontianak. Semoga acara yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita mengakhiri bukan ibadat, tapi persekutuan doa ini dengan berkat Tuhan sebelum nanti juga ditutup dengan doa penutup. Tuhan sertamu. Dan semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita yang hadir dalam persekutuan doa ini, keluarga kita, pekerjaan kita, dan juga untuk semua orang yang mengharap doa dari kita dengan berkat Allah Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sama Pak. Dan juga semoga semua dapat berjalan lancar untuk yang komunikasi depan. Oh ya, sebelumnya foto dulu ya. Ya. Sebentar ya. Lili. Sebentar. Dinar boleh bantu juga? Saya foto juga, takutnya gagal. Oke. Yang belum buka. Tahan. Ya kan baru beli kemarin. Teko nggak ada deh. Tapi kan dia bukan pakai uang dia. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Terima kasih Tuhan malam hari ini persekutuan doa pada malam hari ini sungguh kami menerima berkat yang melimpah melalui Romo Paulus yang menyadarkan kami betapa dalam perbuatan dan tindakan kami dan kata-kata kami seringkali menyakiti hatimu di dalam pelayanan kami dengan sesama tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Kau mengampuni segala kelemahan kami dan kekurangan kami dan Roh Kudus-Mu mengubah kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi berkat dalam setiap kami. Berkati Romo Paulus yang malam hari ini sudah membagikan kasih-Nya kepada kami melalui renungan yang sungguh sangat berguna bagi kesadaran kami betapa banyak yang harus kami lakukan untuk memperbaiki kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pelayan-pelayan benar agar semakin hari menjadi rema dalam setiap peserta yang hadir yang dia layani. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kesehatan bagi Romo agar dalam pelayanannya beliau selalu
berkat kami. Kemuliaan pada Bapa dan Roh Kudus, seperti pada seperti pada permulaan lalu dalam segala abad. Amin. Silakan Binar untuk lagu Sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan doa yang didoakan oleh Yabes di dalam kitab suci. Lagunya judulnya Doa Yabes. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita juga, sebagaimana Yabes berdoa bagi dia dan keluarganya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Rasina. Kasih Terima semua. kasih, Tuhan berkati. Selamat sekali dan juga malam. Terima kasih Romo. Romo sebentar Romo. Tahan Romo. Iya. Sip. Ya. terima kasih Romo, pengacaranya. Foto, Romo. mengajarkan kita. Terima kasih. Foto. Kasih semuanya Joyce, Ya, kasih. Jessica, Ya, Ya. Terima bye-bye. kasih. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye, bye-bye. Baru lagi. Bye.